Pemirsa, dunia balap motor internasional saat ini sedang mengalihkan seluruh perhatian mereka ke satu tempat yang sudah lama tidak terdengar gaungnya dalam kalender balap dunia, Brazil. Setelah lebih dari 2 dekade absen dari panggung Grand Prix, negara Amerika Selatan ini akhirnya kembali masuk ke kalender balap. Kali ini melalui sebuah lintasan baru yang penuh misteri, yaitu Autódromo Internacional de Goiânia. Sirkuit ini menjadi tuan rumah seri terbaru Moto3, dan menariknya, hampir semua pembalap di grid menghadapi situasi yang sama. Mereka belum benar-benar mengenal karakter lintasan tersebut. Data sangat minim, referensi balapan hampir tidak ada. Artinya, seri Brazil kali ini bukan hanya tentang kecepatan motor atau strategi tim. Ini adalah soal kemampuan beradaptasi, insting balap, dan keberanian mengambil keputusan dalam waktu yang sangat singkat. Namun di tengah segala ketidakpastian itu, ada satu nama yang kini menjadi pusat perhatian dunia balap. Nama tersebut adalah Veda Ega Pratama. Pembalap muda asal Indonesia ini tiba-tiba menjadi bahan pembicaraan setelah tampil sensasional pada seri pembuka musim di Thailand. Pada balapan debutnya di kelas Moto3, Veda berhasil menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi 5 besar. Bagi seorang rookie, hasil tersebut bukan hanya mencengangkan, tetapi juga mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh pembalap lain di grid, bahwa pembalap muda dari Indonesia ini bukan sekedar pelengkap di lintasan. Ia datang untuk bersaing. Namun sekarang situasinya sudah berubah. Jika di Thailand Veda datang tanpa banyak sorotan, maka di Brazil ia datang dengan status berbeda. Kini semua mata tertuju kepadanya. Para rival sudah mulai mempelajari gaya balapnya. Para tim mulai memperhitungkan pergerakannya di lintasan. Dengan kata lain, Veda tidak lagi berlindung di balik status rookie. Ia kini menjadi target. Tantangan di Brazil pun diprediksi jauh lebih berat dibandingkan seri pembuka. Sirkuit Goiânia memiliki karakter yang cukup unik. Trek lurus yang panjang memungkinkan pembalap memaksimalkan tenaga mesin dan memanfaatkan slipstream. Namun setelah itu mereka langsung dihadapkan pada tikungan-tikungan tajam yang sangat teknis. Kombinasi ini membuat balapan di Goiânia menuntut keseimbangan sempurna antara kecepatan, kontrol motor, dan ketahanan fisik pembalap. Dan yang paling penting, kemampuan adaptasi yang sangat cepat. Karena hampir tidak ada pembalap yang benar-benar memiliki pengalaman balapan di lintasan tersebut. Di tengah tekanan besar menjelang seri penting ini, Veda justru mengambil keputusan yang cukup menarik. Alih-alih menghabiskan waktu di simulator atau berlatih di Eropa, seperti kebanyakan pembalap muda lainnya, Veda memilih pulang ke kampung halamannya di Gunung Kidul. Di sana ia kembali menjalani kehidupan yang jauh dari hiruk-pikuk dunia balap internasional. Beberapa waktu lalu, Veda bahkan terlihat santai berinteraksi dengan masyarakat, berbincang dengan warga, dan mendukung para pelaku UMKM lokal. Pemandangan ini mungkin terlihat sederhana, namun bagi banyak pengamat balap, langkah tersebut justru menunjukkan kedewasaan mental seorang pembalap muda. Karena di level kompetisi setinggi Moto3, tekanan mental seringkali menjadi faktor yang menentukan performa seorang pembalap di lintasan. Dan Veda tampaknya memahami betul pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan dunia balap profesional. Namun di balik ketenangan itu, ekspektasi besar tetap menanti. Salah satunya datang dari dukungan sponsor. Dalam sebuah pertemuan dengan pengusaha Juragan 99, Veda mendapatkan dukungan finansial yang cukup besar. Ia bahkan dijanjikan bonus khusus apabila berhasil meraih podium di seri Brazil. Bagi seorang pembalap muda, dukungan seperti ini tentu menjadi motivasi yang sangat besar. Namun di sisi lain, ekspektasi yang tinggi juga bisa menjadi tekanan tambahan. Karena kini Veda tidak hanya membawa ambisinya sendiri, tetapi juga harapan banyak pihak yang mendukung karirnya. Di lintasan, tantangan bagi Veda juga tidak kalah berat. Beberapa rival kuat sudah bersiap untuk menghadangnya di Brazil. Salah satu nama yang cukup mencuri perhatian adalah Hakim Danis, pembalap asal Malaysia. Danis datang ke musim ini dengan reputasi sebagai salah satu talenta terbaik dari Asia Tenggara. Namun hasil di Thailand membuat situasi menjadi sedikit berbeda. Sorotan publik justru lebih banyak tertuju kepada Veda. Dan bagi Danis, seri Brazil menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak diperhitungkan.
Ia bahkan secara terbuka menyatakan tekadnya untuk mengalahkan Veda pada balapan berikutnya. Pernyataan ini membuat rivalitas antara dua pembalap muda Asia Tenggara tersebut semakin menarik untuk disaksikan. Namun tantangan bagi Veda tidak hanya datang dari Danis. Ada juga pembalap muda bertalenta lainnya, yaitu Brian Uriarte. Uriarte adalah juara Red Bull Rookies Cup yang datang ke Moto3 dengan reputasi besar. Namun pada seri pembuka di Thailand, performanya belum sesuai harapan. Ia masih berusaha menemukan ritme terbaiknya di kelas baru ini. Karena itulah Brazil menjadi kesempatan penting bagi Uriarte untuk kembali menunjukkan kualitasnya sebagai seorang juara. Di tengah tekanan dari para rival tersebut, Veda memiliki satu keunggulan yang membuat banyak pembalap merasa waspada: kemampuan menyalipnya. Dalam karier sebelumnya di Red Bull Rookies Cup, Veda bahkan mendapatkan julukan yang cukup terkenal, yaitu King of Overtake. Julukan ini diberikan karena kemampuannya melakukan manuver menyalip yang berani dan seringkali tidak terduga. Veda dikenal memiliki insting luar biasa dalam membaca celah di lintasan. Saat pembalap lain mencoba bermain aman, ia justru berani mengambil risiko untuk menyalip di zona pengereman. Kemampuan inilah yang membuatnya sangat berbahaya, terutama di sirkuit teknis seperti Goiânia. Jika Veda mampu menemukan ritme yang tepat sejak sesi latihan bebas, bukan tidak mungkin ia kembali tampil mengejutkan di seri Brazil. Namun seperti yang sering terjadi dalam dunia balap, banyak faktor lain juga akan menentukan hasil akhir. Strategi tim, kondisi ban, cuaca, hingga sedikit keberuntungan bisa memainkan peran yang sangat besar. Kini seluruh dunia balap menunggu dengan penuh rasa penasaran. Apakah benar Veda Ega Pratama akan menjadi bintang baru di Moto3? Ataukah tantangan di Brazil itu justru menjadi ujian berat dalam perjalanan kariernya? Yang jelas satu hal sudah pasti. Kini tidak ada lagi yang memandang remeh pembalap muda Indonesia ini. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu bersaing di level tertinggi. Dan di Brazil nanti, dunia akan kembali melihat apakah King of Overtake ini mampu menulis cerita besar berikutnya. Indonesia menunggu, dunia balap menanti, dan lintasan Goiânia akan menjadi saksi apakah Veda Ega Pratama mampu kembali menciptakan kejutan di panggung Moto3.